Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang account planning, yaitu bagaimana seorang account manager membuat account plan. Mari kita lihat sama-sama. Sebagai referensi, ini adalah Corporate Sales Management Engine yang telah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Nah, di sini Anda lihat bahwa account planning merupakan komponen atau bagian dari engine yang masuk kelompok planning. Lalu apa yang disebut sebagai account plan? Nah, di sini ada satu definisi tentang account plan, yaitu account plan adalah suatu dokumen yang berisikan informasi-informasi yang penting dan detail tentang suatu customer atau klien. Nah, isinya lengkap. Misalnya tentang proses decision making di dalam perusahaan itu dan yang lain-lainnya. Basically semua informasi yang dibutuhkan agar kita dapat meng-engage lebih baik terhadap klien itu. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah account plan ini cukup penting karena semua planning yang lainnya akan menggunakan account plan ini sebagai referensi. Jadi kalau nggak lengkap, nanti akan kesulitan dalam membuat planning-planning yang lainnya. Lalu buat apa membuat account planning? Apa keperluannya? Nah, ini sering menjadi pertanyaan dari tim sales. Kita kan cuma mau jualan saja di klien ini. Kenapa nggak langsung aja turun ke lapangan menemui klien untuk jualan? Kenapa kita perlu membuat satu account plan? Nah, di sini ada satu prinsip yang sangat simpel, yaitu tanpa planning, semuanya bisa datang sebagai surprise. Banyak contohnya, misalkan saja, setelah meng-engage klien, setelah sekian lama, kenapa ini proyeknya sulit sekali bergerak? Ternyata baru ketahuan orang yang selama ini selalu dihubungin atau selama ini sebagai contact person, ternyata bukan dia decision maker-nya. Decision maker-nya ada orang lain yang selama ini tidak diketahui. Nah, itulah contohnya mengapa dari awal perlu account planning. Jadi proses account planning adalah satu proses yang harus dilakukan pada awal engagement. Lalu, apa isi dari suatu account plan? Apa saja yang seharusnya berada di dalam account plan? Nah, di sini saya ingin memperlihatkan suatu contoh table of contents dari suatu account plan. Sekali lagi, ini hanya sekedar contoh saja. Yang pertama, customer environment, industry profile. Jadi informasinya adalah di mana klien ini berada industrinya, manufacturing, retail, public sector, dan lain-lainnya. Termasuk informasi apakah industri ini sedang growing atau saturated. Nah, ini tentu informasi yang penting. Berikutnya, company profile. Misalkan saja informasinya adalah perusahaan ini private company, atau public company, atau small company, big company, suatu conglomerate. Nah, itulah informasi yang berada di dalam company profile. Selanjutnya, financial profile. Tentang market, tentang growth rate dari perusahaan ini, tentang financial condition. Nah, salah satu contoh informasi yang penting di sini adalah masuk dalam kategori atau tipe apakah klien ini. Apakah tipe rich atau tipe poor misalnya. Yang dimaksud rich di sini adalah misalkan klien ini mempunyai style seperti orang kaya. Jadi, bagi mereka yang penting quality. Cost tidak terlalu isu. Sepanjang Anda bisa provide saya dengan solusi yang high quality, saya pasti pakai Anda. Nah, itu style orang kaya. Selanjutnya ada juga perusahaan yang stylenya seperti orang miskin. Jadi bagi mereka adalah, wah, kualitas sih yang penting oke.
Justru yang paling penting adalah harganya yang paling murah. Nah, ini tentu informasi ini sangat penting kan ketika Anda mengengage klien ini. Kalau tipenya atau ketika Anda engage salah approach, tentu nggak efektif. Selanjutnya teknologi profile. Di sini ada IT profile tentang hardware-nya, software-nya, apa saja yang dipakai, seperti apa, lalu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk bisnis, berbagai informasi tentang teknologi. Tapi juga harus ada informasi yang penting, misalkan klien ini tipenya adalah inovatif atau pragmatis atau laggard. Dengan kata lain, yang mana nih? Kalau misalnya inovatif, dia berarti berani untuk pursue solusi-solusi yang masih baru walaupun risky. Sedangkan yang laggard, dia akan tunggu deh, nanti kalau udah beberapa tahun baru kita mau pakai setelah terbukti cukup reliable. Nah, itu contoh yang laggard. Selanjutnya ada customer context. Di sini termasuk customer organizational chart. Contohnya adalah informasi siapa saja yang relevan dalam hal ini. Well, coba lihat. Kalau perusahaan besar, organizational structure-nya juga banyak. Kita mau jualan satu solution, tentu nggak semua orang relevan, hanya sebagian orang yang betul-betul relevan untuk kita engage dalam menjual solution ini. Nah, itu harus tertuang di dalam account plan ini, organizational chart, dan orang-orang yang relevan untuk kita engage. Termasuk juga profile relationship-nya. Kita akan bahas lebih detail ini pada saat membahas opportunity planning di episode-episode selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada account relationship overview, yaitu yang menceritakan tentang bagaimana nih hubungan selama ini antara kita dengan klien tersebut. Di manakah satisfaction-nya? Basically, informasi yang tertera di sini adalah menggambarkan hubungan antara kita dengan klien selama ini. Selain itu juga kalau misalkan ada komplain-komplain juga tertulis di dalam section ini. Jadi dengan kata lain ketika orang melihat section 5 ini akan kelihatan di manakah kita berada hubungannya antara kita dengan klien selama ini. Selanjutnya tentang company revenue dan competition history. Maksudnya adalah kita sudah menjual berapa banyak pada klien ini, apa saja. Nah, tentu ada historinya dong, ada rekodnya. Selain itu juga siapakah kompetitor kita di klien ini selama ini, dan kita compete di bagian mana saja. Tentu untuk setiap solution atau produk yang kita jual, kompetitornya bisa beda-beda. Nah, semua tertuang jelas di sini. Selanjutnya mengenai profil dari kontrak atau licensing. Nah, ini juga informasi tentang kontrak atau licensing yang sudah terjadi antara kita dengan klien tersebut. Semuanya tertuang di sini. Berikutnya adalah bagaimana nih hubungan kita yang kita plan untuk setahun ke depan. Mulai dari relationship-nya kita plan seperti apa, competition-nya, licensing-nya, dan seterusnya. Terakhir, juga kita definisikan di sini, untuk klien ini, sales team-nya seperti apa, terutama role yang diperlukan apa saja. Kita sudah bahas mengenai role dari sales team di episode berikutnya. Nah, jumlahnya kan bervariasi. Nah, di sini untuk account ini, untuk klien ini, di dalam account plan didefinisikan. Oh, untuk klien ini, timnya adalah seperti ini. Nah, kira-kira itulah contoh dari isi suatu account plan. Nah, tentu tiap perusahaan kebutuhannya beda-beda. Jadi dengan kata lain, ini hanya sekedar gambaran saja kira-kira apa saja yang harus berada di dalam satu account plan. Pada prinsipnya, apa yang seharusnya berada di account plan tentu harus sesuai dengan kebutuhan dari sales team itu sendiri dalam menjalankan sales proses dan metodologi. Ada satu hal yang sering menjadi perdebatan ketika membuat account plan, yaitu harus sejauh mana, sedalam apa, selengkap apakah account plan ini.
Well, banyak perdebatan, tapi pada umumnya semua orang expect harus lengkap, harus komprehensif. Tapi yang mana? To what extent? Nah, untuk menjawab hal itu, kita punya referensi. Coba kita lihat. Pertama, apakah account plan itu sudah menggambarkan the client's buying journey? Jadi, informasi yang cukup untuk menggambarkan hal itu. Kedua, apakah cukup informasi di dalam account plan membantu kita supaya kita bisa bernavigate di dalam sales process. Nah, harap diingat, kita sebelumnya, di episode sebelumnya kita sudah bahas ada cukup banyak roles kan di dalam satu sales team. Nah, sales team ini ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, yaitu ketika memainkan peranannya di dalam role itu, mereka membutuhkan informasi. Nah, informasi awal didapatnya dari account plan. Nah, sekarang coba Anda bayangkan, kalau misalnya tidak ada account plan, atau ada account plan, tapi isinya sangat tipis, sangat sedikit. Coba, bagaimana setiap orang di dalam sales team itu punya informasi atau di-equip dengan informasi yang clear dalam mereka menjalankan tugas-tugasnya, melakukan key steps-nya. Nah, itulah sebenarnya gunanya account plan yang cukup lengkap dan komprehensif. Saya pakai istilah cukup karena berarti artinya apa? Tidak harus berlebihan, tapi juga tidak terlalu sedikit. Wording cukup di sini artinya cukup bagi semua orang di dalam sales team dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu, siapakah yang harus membuat account plan ini? Jawabannya cukup jelas dan sangat jelas, yaitu account manager. Kenapa account manager? Karena dialah yang paling dekat dengan klien. Dialah yang paling punya hubungan paling dekat dengan klien. Jadi, di dalam satu sales team tidak ada orang lain. Tidak bisa didelegate ke orang lain. Harus AM yang melakukan account planning dan membuat account plan. Dengan kata lain, inilah salah satu tugas utama dari seorang account manager. Nah, sekarang ada pertanyaan berikutnya yang menarik. Apakah para account manager suka dengan account planning? What do you think? Kalau menurut saya, kebanyakan sebenarnya nggak suka dengan account planning. Why? Nah, ini kira-kira ada beberapa reasonnya atau sebabnya. Pertama, dengan membuat account plan, ini sebenarnya seperti suatu pembuktian seberapa hebat, seberapa canggih account manager ini. Dia akan bisa membuat account plan yang bagus kalau dia punya beberapa skill yang bagus. Misalkan, skill communication skill, yaitu dalam berhubungan dengan klien, membina relationship. Kalau dia dekat sekali dengan klien, dia pasti bisa mengkorek banyak informasi dari klien untuk dimasukkan ke dalam account plan. Sebaliknya, kalau dia nggak punya skill itu, ya account plan-nya akan tipis. Berikutnya, dia juga perlu industry knowledge. Karena kalau dia punya industry knowledge, dia bisa talking the same language with the client. Jadi betul-betul kompetensi dari account manager akan terlihat. Dia tidak bisa lagi bersembunyi. Jadi kalau Anda mau lihat bagus enggaknya seorang account manager, sebagai starting point, sebagai langkah awal, Anda bisa lihat account plan yang pernah dia buat. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan kan bahwa account plan ini depth and breadth-nya harus cukup. Dalam arti, cukup untuk dipakai bagi semua orang di dalam sales team dalam melakukan tugasnya. Nah, ini tentu juga akan menimbulkan pressure tersendiri. Coba lihat, kalau misalkan account plan-nya ternyata dianggap kurang, jadi ada
role lain yang merasa, wah ini buat saya kurang nih, saya butuh informasi lebih banyak lagi. Misalkan tentang jumlah kompetitor di dalam klien ini, siapa saja dan bagaimana profil kompetitor yang nanti harus saya hadapi. Nah, tentu account manager perlu korek informasi lebih banyak lagi kan. Jadi menimbulkan beban tambahan. Dengan kata lain, yang tadinya dia pikir dia bisa bikin sendiri untuk dipakai sendiri, tapi karena sekarang ini sebenarnya dipakai oleh orang lain juga, sehingga akan kelihatan kalau misalkan account plan ini masih banyak yang missing, masih banyak yang bolong. Nah, terus berikutnya yang ketiga adalah, harap diingat, account planning bukan sekali develop terus selesai, but it's a living document. Harus diupdate terus. Kenapa harus diupdate terus? Well, karena Anda coba lihat isi atau table of contents dari account plan. Isinya pertama tentang informasi dari klien itu sendiri. Nah, kondisi klien kan terus berkembang, mungkin berubah. Jadi tentu perlu diupdate kan? Kedua, hubungan antara kita dengan klien pun ada di dalam account plan itu. Dan itu juga kan terupdate terus. Jadi, account plan bukan satu dokumen mati, but it's a living document yang harus diupdate terus. Nah, kalau dilihat dari tiga hal ini, rasanya cukup wajar, cukup dipahami kalau pada umumnya account manager tidak suka dengan account planning. Dalam proses pembuatan account plan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlu adanya template yang standar. Kenapa perlu standar? Agar supaya semua account managers dapat membuat account plan yang formatnya sama, yang table of contents-nya sama, dan juga item-item di dalamnya sama. Coba Anda bayangkan, kalau misalnya tidak ada template yang standar, berarti semuanya terserah dari masing-masing account manager. Lalu mereka masing-masing membuat account plan sesuai maunya masing-masing, sesuai preference-nya masing-masing. Nanti kalau dilihat, formatnya beda-beda, isinya beda-beda. Ada yang di sini ada, di sini nggak ada. Nah, agak kacau kan? Akan sulit digunakan nanti oleh sales team. Untuk itulah diperlukan satu template yang standar untuk pembuatan account plan. Nah, siapa yang harus buat template ini? Jelas, sales manager lah yang harus membuat standard template ini. Berikutnya, tadi sebelumnya kita udah lihat kan, sebenarnya para account managers tidak begitu suka dengan account planning. Nah, kalau misalkan nggak tahu suka, end up-nya apa kira-kira? End up-nya mungkin nanti account plan-nya isinya nggak terlalu lengkap atau komplit. Nah, untuk itulah sales manager perlu invest waktu untuk membantu atau coaching para account managers dalam melakukan account planning untuk memastikan isi dari account plan sudah sesuai, yaitu cukup lengkap dan komprehensif untuk digunakan oleh para sales team. Berikutnya yang ketiga, do not compromise on quality. Well, kelihatannya ini cukup strict, tapi basically cukup logical. Kenapa? Karena tadi kan sudah disebutkan bahwa account plan ini menjadi referensi awal, digunakan sebagai informasi awal bagi semua orang di dalam sales team dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam sales proses dan metodologi. Nah, sekarang coba Anda bayangkan, kalau misalkan account plan-nya isinya kurang, kualitasnya kurang, maksudnya informasinya nggak terlalu bermanfaat. Apa yang terjadi? Berarti mereka nggak dapat informasi yang cukup dari account plan ini. Dengan kata lain, basically account plan ini jadi useless, nggak kepake. Sayang sekali kan? Nah, untuk itu, do not compromise on quality. Berikutnya, yang keempat,
Kalau misalkan ternyata setelah dibantu, setelah di coaching, account manager tetap nggak bisa buat yang lengkap dan komprehensif. Nah, dalam hal ini ada kemungkinan yaitu bahwa sebenarnya orang ini nggak cocok role-nya sebagai account manager. Nah, untuk itu harus dicari penggantinya agar proses account planning ini dapat terus berlanjut. Nah, itulah kira-kira faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebagai kunci sukses dalam proses melakukan account planning. Lalu apa dampak dari kondisi the new normal terhadap proses account planning? Nah, yang bisa kita lihat di sini dampaknya adalah pada saat account manager proses mengumpulkan informasi dari klien. Nah, untuk itu solusinya adalah menggunakan online communication tools dalam berinteraksi dengan klien. Nah, tentu tetap ada dampaknya. Karena tidak bisa face to face, harus lewat online communication tools, kualitasnya mungkin jadi kurang. Nah, ini harus menjadi perhatian sales management untuk terus membantu dan coaching account managers bagaimana caranya supaya tetap bisa dapat atau mendapatkan kualitas yang bagus untuk proses dalam account planning ini. Sebagai kesimpulan, ada beberapa hal yang ingin saya highlight di sini. Pertama, account plan membawa benefit lain bagi perusahaan, yaitu dengan adanya account plan, knowledge atau informasi mengenai account, mengenai clients tetap berada dalam perusahaan. Maksudnya, mungkin Anda paham, account managers itu bisa keluar masuk. Sangat umum sekali. Turnover mereka juga mungkin tinggi. Nah, banyak perusahaan yang khawatir. Kalau account manager keluar, berarti account-nya ikut dibawa. Nah, hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi kalau sudah ada account plan. Kenapa? Karena semua informasi, semua knowledge tentang account ini ada di dalam account plan, terdokumentasi dan menjadi milik perusahaan. Nah, itulah salah satu benefit dari memiliki account plan. Berikutnya, highlight kedua adalah account managers yang tidak melakukan atau tidak sanggup melakukan account planning mungkin tidak cocok sebagai account manager. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di dalam sales engine, account planning merupakan komponen yang penting di dalam sales engine. Jadi, kalau nggak ada account planning, bagaimana sales engine bisa berjalan? Sedangkan yang harus mengejar account planning tidak ada role lain, cuman account manager. Dengan kata lain, semua account manager harus sanggup membuat account plan. Well, memang ada account manager yang berpikiran, saya tidak melakukan account planning, saya hanya bisa jualan. Tapi, jika perusahaan Anda mempunyai sales engine, tipe ini tidak cocok. Semua account manager harus bisa dan sanggup membuat account plans. Jadi, ini harus bisa dicegah dari tahap yang paling awal, yaitu tahap hiring. Ketika hiring, silakan cek, silakan tanya, apakah account manager ini pernah membuat account plan? Nah, untuk itu saya ingin berbagi suatu cerita ketika melakukan interview untuk posisi sales. Pada waktu itu, yang datang apply, posisinya cukup senior. Kalau dilihat title-nya cukup mentereng. Senior Vice President dari suatu perusahaan software. Nah, lalu saya tanya, apakah Anda pernah melakukan account planning? Jawabannya, enggak pernah. Lalu saya tanya kemudian, kalau gitu, kenapa?
Dia jawab, karena saya pegang satu teritori. Oh, oke, baik. Lalu saya tanya, apakah pernah bikin territory planning? Ternyata enggak juga. Interesting. Kemudian, planning apa yang Anda buat? Apakah marketing plan? Ternyata juga enggak. Lah, jadi sebenarnya orang ini enggak pernah bikin planning. Nah, kalau dilihat agak aneh. Bagaimana dia bisa mencapai title yang cukup mentereng, Senior Vice President, memang kalau dilihat di CV-nya cukup impresif. Banyak tertulis itu berhasil achieve ini, achieve ono, achieve ini. Jadi karirnya kelihatannya cukup impresif. Tapi tidak pernah melakukan planning. So what happened? Saya punya dugaan perusahaan ini masih menerapkan the black box sales management style. Makanya tidak ada proses planning dalam ini karena tidak ada sales engine. Di episode selanjutnya, saya akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik, yaitu opportunity planning. See you next time.